Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Kenny Aurelianan, aku dari Fase F Atrea. In this video, aku bakal kasih tahu ke kalian apa itu enzim dan juga struktur-strukturnya. Aku membuat video ini tujuannya untuk pastikan apa sih itu enzim. Nah, aku juga udah mempersiapkan sebuah pop-up, buat desain pop-up yang aku buat biasanya, dan kalian tahu gimana sih bentuk visual di enzim ini. Ini adalah tugas yang diberikan oleh Bapak Sony. Dan juga di sini aku buatnya dua tugas guys. Aku buatnya pop up dan juga ada PPT. Tujuan aku buat dua tugas ini, yang pertama di PPT itu aku mau jelasin semua materi tentang enzim. Nah, ini tugas kedua yang aku buat. Tada! Nih bisa kalian lihat, ini itu adalah enzim guys. Oke, ini adalah enzim. Nah, saya akan menjelaskan materi enzim ini juga bersama dengan PPT saya. Nah, apa sih itu enzim? Nah, bisa kalian lihat enzim itu bentukannya seperti ini guys. Seperti yang aku tunjukin di pop-up tadi. Enzim itu adalah sebuah molekul protein yang berfungsi sebagai biokatalisator. Jadi guys, biokatalisator itu zat yang mempercepat reaksi kimia dalam biologis tanpa adanya percampuran gitu guys. Pasti kalian penasaran kan? Sebenarnya kalau misalnya kata bio itu apa sih? Nah, kata bio dan katalisator. Nah, kalau kata bio ini maksudnya itu dia tuh mengarah langsung kepada makhluk hidup. Tapi kalau misalnya guys, si katalisator ini maksudnya dia tuh mempercepat langsung si reaksi kimianya ini. Nah, lanjut. Yang kedua itu adalah struktur pada enzim. Struktur pada enzim itu ada dua guys. Yang pertama itu adalah yang protein. Juga ada yang non-protein. Nah, si protein ini dia tuh bersifat tidak stabil, itu mudah terpengaruh oleh si suhu atau si pH ini. Nah, bagian si non-protein ini, dia itu dapat berupa molekul organik. Nah guys, koenzim ini adalah sebuah molekul organik yang membantu kerjanya si enzim. Contohnya itu vitamin B. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, kalau misalnya gabungannya si enzim dan si kofaktor ini apa sih namanya? Namanya itu adalah haloenzim. Itu tuh enzim dalam bentuk yang aktif. Selanjutnya adalah inhibitor enzim, guys. Inhibitor enzim ini bentuknya ada tiga. Yang pertama adalah kompetitif, dan yang kedua adalah non-kompetitif, yang ketiga adalah irreversible. Kompetitif ini maksudnya dia akan bersaing langsung dengan si substrat untuk menempati sisi aktifnya si enzim ini. Biasanya hambatan itu bisa ditambah dengan si konsentrasinya si enzim. Kedua adalah non-kompetitif, dia tuh menempel di bagian selain sisi aktifnya si enzim. Nah, makanya itu si substrat ini nggak bisa menempel guys. Dan juga dia nggak bisa diatasin dengan cuman menambah si substratnya. Yang terakhir adalah irreversible. Irreversible ini bakal ikat si enzim ini secara permanen. Dia inilah yang membuat si enzim ini nggak bisa berfungsi lagi guys. Nah guys, selanjutnya adalah faktor apa sih yang mempengaruhi si enzim ini? Di PPT-nya aku nggak langsung tulis apa aja sih yang mempengaruhi, tapi aku bakal jelasin poin-poinnya. Yang pertama itu adalah suhu, lalu ada pH, ketiga adalah konsentrasi substrat, dan keempat adalah konsentrasi si enzim, kelima adalah inhibitor, yang keenam adalah kofaktor atau koenzim yang aku bilang tadi. Yang pertama adalah suhu. Nah, si enzim ini tidak bisa memiliki suhu yang terlalu tinggi guys, karena si suhu ini bakal bisa merusak si enzimnya langsung. Yang kedua adalah pH. Jadi guys, setiap enzim itu bekerja optimal pada pH tertentu. Lalu ada konsentrasi substrat. Jadi guys, kalau misalnya makin banyaknya substrat, maka lebih cepat juga si reaksinya ini yang terjadi. Sehingga si titik jenuhnya ini makin tercapai. Yang keempat adalah konsentrasi si enzim. Jadi guys, kalau misalnya makin banyaknya enzim, maka dia itu akan lebih mempercepat si reaksi ini. Lalu yang keenam itu adalah si inhibitor. Inhibitor ini bakal menghambat si kerjanya si enzim. Oke, yang paling terakhir adalah kofaktor. Jadi guys, si kofaktor ini bikin si enzim bakal kerja lebih maksimal, dan juga dia itu bahan tambahan yang dibutuhkan. Lanjut ke jenis-jenis enzim. Jenis-jenis enzim ini ada banyak tau guys. Ada si amilase, protease, lipase, laktase, meltase, sukrase, nuklase, fosfolipase, elastase. Yang pertama adalah amilase. Si amilase ini kerjanya bakal langsung memperpecah si karbohidrat ini, dan juga dia langsung mengubah menjadi sebuah gula atau glukasa. Lebih ke gula sederhana adalah protease. Protease ini bakal memecah si protein langsung menjadi si asam amino. Lalu ada lipase. Lipase ini kerjanya bakal langsung memecah si lemak ini menjadi asam lemak.
dan gliser. Terus ada laktase atau laktosa yang bakal diperpecah menjadi sebuah glukosa. Laktosa itu adalah gula susu ya guys. Jadi si laktosa ini bakal diperpecah menjadi sebuah glukosa. Terus ada maltase. Maltase ini bakal memperpecah yang namanya gula pati. Namanya gula pati itu namanya maltosa. Bakal diubah jadi ke glukosa biasa. Lalu ada sukrase. Sukrase ini dia bakal mengubah menjadi glukosa dan juga fruktosa. Lalu ada nuklease. Nuklease ini bakal langsung memecah si asam nukleat RNA DNA menjadi si nukleotida. Lalu ada fosfolipase. Jadi fosfolipase itu bakal memecah si fosfolipid atau si penyusunnya membran sel menjadi asam lemak dan komponen lainnya. Yang terakhir adalah elastase. Elastase ini langsung memperpecah si elastasin ini di jaringan ikat. Lanjut ke mekanisme kerjanya si enzim. Pengikatan substrat. Jadi guys, substrat ini bakal langsung menempel pada sisi aktifnya enzim dan dia tuh jadi sistem locky. Lalu yang kedua adalah pembentukan kompleks enzim substrat. Nah, yang aku jelasin tadi, si pembentukan kompleks enzim ini bakal langsung memperlemah. Enzim bakal membantu untuk melemahkan ikatan pada substrat. Nah, lalu ada si pembentukan produk. Jadi sistemnya itu kalau misalnya itu ikatan substrat ini bakal terputus atau berubah atau terbentuknya si molekul baru. Lalu yang terakhir adalah pelepasan produk. Jadi si enzim ini bakal tetap utuh dan akan digunakan kembali. Baiklah, saya akhiri semua penjelasan saya tentang si enzim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.